Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah sepasang ular naga di satu sarang. Untuk sobat semua, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda keluarga. Pada episode sebelumnya dikisahkan Maisa Murti dan Maisa Purkat bertarung melawan seorang pemuda kekar, murid dari Padepokan Pupurung. Ternyata pemuda yang kekar itu hanya dipermainkan oleh Maisa Purkat dan Maisa Murti. Tetapi kawan-kawannya tidak terima dan ingin mengerubut mereka berdua. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Ki Buyut mengerutkan keningnya. Perkelahian di antara anak-anak muda itu sudah mulai. Maisa Purkat dan Maisa Murti harus bertempur melawan ketujuh orang anak-anak muda dari Padepokan Pupurung yang akan merampas barang-barang dagangan yang mereka sangka dibawa oleh keduanya. Ternyata bahwa Maisa Murti dan Maisa Purkat telah memiliki cara yang paling menguntungkan. Keduanya berdiri dekat-dekat dan bertempur berpasangan. 7 orang lawannya mencoba mengepung keduanya dan menyerang dari segala arah. Namun kedua anak muda itu benar-benar mampu menjaga diri mereka dengan pertahanan yang sangat rapat. Anak-anak muda dari Padepokan Pupurung benar-benar tidak menyangka bahwa mereka akan bertemu dengan anak-anak muda memiliki kemampuan yang tinggi. Meskipun demikian, mereka merasa bahwa mereka berjumlah jauh lebih banyak dari kedua anak muda itu. Bagaimanapun juga, maka mereka akan mempunyai lebih banyak kesempatan untuk menangkan perkelahian itu. Karena itulah, maka perkelahian itu pun semakin lama menjadi semakin seru. Maisa Murti dan Maisa Purkat benar-benar tidak mau mengekang diri. Mereka ingin menunjukkan kepada lawan-lawannya bahwa tingkah laku mereka yang sombong dan tidak tahu adat itu akan dapat mencelakakan mereka sendiri tanpa pertimbangan yang lebih jauh tentang akibat yang dapat timbul. Dengan tegang, Ki Buyut menyaksikan perkelahian itu. Ia tidak dapat menyembunyikan perasaan cemasnya tentang Maisa Murti dan Maisa Purkat yang seakan-akan telah tenggelam dalam kepungan. Namun sekali-kali Ki Buyut melihat 1-2 orang dari anak-anak muda murid Pupurung itu terlempar dari lingkaran kepungan dan jatuh di tanah. Namun mereka pun berusaha untuk segera bangkit kembali dan terjun ke dalam lingkaran perkelahian itu. Maisa Murti dan Maisa Purkat yang harus mempertahankan diri dari ketujuh lawannya harus mengerahkan tenaganya pula. Mereka harus bergerak cepat dan tangkas. Mereka harus menghindari serangan dan kemungkinan menyerang kembali. Ternyata bahwa keduanya memiliki ilmu yang lebih tinggi dari lawan-lawan mereka. Dengan kemampuan yang ada, mereka kadang-kadang membuat lawan-lawan mereka menjadi bingung. Tata gerak kedua anak muda itu sulit untuk ditebak dan apalagi diketahui dengan pasti. Karena itulah, maka ketujuh orang itu justru mengalami kesulitan untuk mendekatinya. Anak-anak muda yang bertubuh kekar dengan penuh dendam dan kebencian berusaha untuk mendapat peluang menyerang. Maisa Purkat yang sedang sibuk menghindarkan diri dari serangan kawan-kawannya dengan sepenuh tenaga. Ia mengayunkan kakinya mengarah ke lambung. Hatinya berdebar ketika terasa kakinya menghantam sasaran. Sekilas ia memperhatikan Maisa Purkat. Namun tiba-tiba matanya terbelalak. Maisa Purkat sama sekali tidak menyeringai menahan sakit. Tetapi seorang kawannya lah yang terpekik. Karena pada saat yang tepat Maisa Purkat berhasil menangkap lengannya dan menariknya tepat pada garis serangan anak muda bertubuh kekar itu. Gila, geram anak muda bertubuh kekar itu. Ia tidak dapat berbuat apa-apa ketika seorang kawannya terduduk sambil memegangi perutnya yang justru terkena serangan kakinya. "Aku tidak sengaja,"
desis anak muda bertubuh kekar itu. Aku akan berusaha membalas hinaan ini. Anak muda bertubuh kekar itu pun kembali mencari kesempatan. Sementara kawannya yang terduduk itu sudah berusaha untuk berdiri lagi, meskipun perutnya masih tetap terasa mual. Namun betapapun juga ketujuh orang itu berusaha, tapi mereka harus melihat kenyataan bahwa mereka tidak akan dapat memenangkan perkelahian melawan kedua orang anak-anak muda itu. Apalagi setelah hampir setiap orang dari ketujuh orang itu merasakan betapa sakitnya bekas tangan Mahesa Murti dan Mahesa Pukat. Sementara Mahesa Murti dan Mahesa Pukat benar-benar telah mempergunakan segala kesempatan. Beberapa orang dari lawan-lawannya telah menjadi merah biru wajahnya, sementara yang lain matanya menjadi bengkak. Anak yang bertubuh kekar itu mulutnya sudah berdarah, sedangkan yang lain lagi hidungnya lah yang berdarah. Anak-anak ini benar-benar harus ditangani oleh para cantrik, desis anak muda itu di dalam hati. Dengan demikian mereka baru akan menjadi jerah. Bagi anak-anak muda yang mendapat tuntunan ilmu dari Padepokan Empu Purung, maka para cantrik adalah orang-orang yang luar biasa di dalam olah kanuragan. Para cantriklah yang memberikan bimbingan kepada mereka di saat-saat mereka mulai mempelajari olah kanuragan. Hanya orang-orang tertentu yang beruntung mendapat tuntunan langsung dari Empu Purung, sekali dua kali dalam sepekan. Karena itu dalam kesulitan yang tidak teratasi, maka anak-anak muda itu berharap agar mereka dapat menyampaikan persoalan mereka kepada para cantrik. Untuk beberapa saat ketujuh anak muda itu masih mencoba bertahan, tetapi ternyata bahwa wajah mereka menjadi merah biru, sedangkan mata mereka menjadi bengkak. Apalagi Mahesa Murti dan Mahesa Pukat yang muda itu tidak lagi menahan diri. Keduanya dengan sengaja telah membuat lawan mereka benar-benar bahwa mereka tidak mampu melawan keduanya lagi. Ketika Mahesa Murti melihat salah seorang dari ketujuh anak-anak muda itu menarik pisau beladi, maka ia pun menggeram. Jangan mempergunakan senjata. Senjata dapat mengundang bahaya yang lebih parah bagi kalian. Karena untuk melawan senjata, aku pun akan mempergunakan senjata. Nah, kalian akan tahu akibatnya jika kedua tanganku menggenggam pisau. Wajah kalian tidak akan hanya sekedar merah biru, tapi wajah kalian akan tatu arang keranjang. Ancaman itu benar-benar telah menggetarkan setiap jantung. Karena itulah, maka anak muda yang telah menggenggam tangkai pisau beladinya itu pun mengurungkan niatnya untuk mempergunakannya. Namun dalam pada itu, ketujuh anak muda itu sudah benar-benar tidak mampu bertahan lagi. Tenaga mereka bagaikan dihisap oleh kelelahan dan kesakitan. Karena itulah maka jenak kemudian ketujuh orang itu pun menjadi semakin terdesak. Dan akhirnya ketika anak muda yang bertubuh kekar itu memberikan isyarat, maka ketujuh orang itu pun serentak berlari menghambur meninggalkan kedua lawannya. Tetapi agaknya Mahesa Murti dan Mahesa Pukat tidak mau melepaskan mereka. Mereka pun segera melompat ingin mengejar lawan-lawannya. Tetapi Mahendra telah memanggil kedua anaknya dan menahan mereka agar melepaskan ketujuh lawannya pergi dari Banjar. Luar biasa, desis Ki Buyut yang menyaksikan perkelahian itu dengan berdebar-debar. Lalu katanya, kedua anak muda itu benar-benar memiliki kemampuan di luar kewajaran. Keduanya hanyalah karena keras kepala saja, Ki Buyut, jawab Mahendra. Ki Buyut mengangguk-angguk, namun di wajahnya membayang kepahitan yang mencekam perasaannya. Bahkan kemudian katanya dalam nada berat, permulaan dari kekisruan itu sudah terjadi. Maksud Ki Buyut? Bertanya Mahendra. Mereka tentu tidak akan menerima kekalahan mereka begitu saja. Di Padepokan itu ada berpuluh-puluh cantrik yang memiliki kemampuan yang tinggi. Mereka akan dapat menjadi sakit hati karena kawan-kawannya mengalami perlakuan yang dapat mereka artikan menyinggung perasaan mereka. Apakah para cantrik di Padepokan Empu Purung itu akan membenarkan tingkah laku ketujuh anak-anak muda itu? Bertanya Mahendra.
Ki Buyut termangu-mangu sejenak, namun kemudian jawabnya, mungkin mereka tidak mau mendengar alasan-alasan lain, dan sebab dari perkelahian itu, mungkin mereka membenarkan tindakan kawan-kawannya. Atau mungkin mereka tidak membenarkan, tetapi mereka tetap ingin mempertahankan harga diri. Mahendra menarik napas dalam-dalam. Kisanak, berkata Ki Buyut, jika Kisanak sependapat dengan aku, tinggalkan tempat ini. Kenapa Ki Buyut? Kalian dapat menghindarkan diri dari akibat yang lebih parah. Jika mereka datang kembali, maka mereka tentu tidak hanya bertujuh atau bersepuluh atau 20. Lalu, mereka tentu tahu bahwa 2 di antara kalian telah mampu mengalahkan 7 orang. Tentu mereka sudah mendengar bahwa kalian sekarang mempunyai beberapa orang kawan di Banjar ini. Jadi menurut pertimbangan Ki Buyut, kami sebaiknya meninggalkan Banjar ini. Untuk keselamatan kalian, tinggalkan Banjar ini dan pergilah ke barak di seberang Bulak. Di sana ada pasukan prajurit-prajurit yang ada di barak itu, sehingga mereka tidak akan mengganggumu. Kecuali jika apabila kalian dapat mereka temukan di sepanjang jalan saat kalian meninggalkan barak itu, aku tidak akan dapat membayangkan apa yang akan terjadi atas kalian. Apalagi jika Empu Purung sendiri ikut serta menemukan kalian. Ia dapat menggugurkan gunung dan mengeringkan lautan dengan tangannya. Mahendra menarik napas dalam-dalam. Ia melihat kecemasan benar-benar telah mencengkam Ki Buyut. Lalu apa yang akan Ki Buyut lakukan? Bertanya Mahendra. Ki Buyut menarik napas dalam-dalam. Jawabnya, aku tidak tahu. Mungkin aku harus berkemas-kemas untuk meninggalkan perdukuhan ini jika Empu Purung menghendaki. Mahendra termangu-mangu sejenak. Ia mulai membayangkan bahwa akibat kehadirannya di perdukuhan itu, maka Ki Buyut harus mengalami kesulitan bukan saja untuk mencegah keributan yang timbul, tetapi juga kesulitan bagi dirinya sendiri. Namun tiba-tiba saja, di luar sadarnya Mahendra berkata, tetapi Ki Buyut, kenapa Ki Buyut sendiri tidak minta perlindungan kepada prajurit-prajurit Singosari? Bukankah prajurit itu akan dapat mencegah tingkah laku orang-orang di Padepokan Empu Purung? Apalagi jika mereka akan mengusir Ki Buyut. Ki Buyut menarik napas dalam-dalam lalu katanya, tidak Kisanak, dengan demikian aku sudah aturkan anak-anakku sendiri dari perdukuhan ini pada kekuatan yang akan dapat menggilas dan bahkan menumpas mereka. Tetapi bukankah mereka berdiri di pihak yang salah menurut penilaian Ki Buyut sendiri? Dan aku harus menjerumuskan mereka ke dalam kemusnahan tanpa ampun. Kisanak, betapapun nakalnya mereka adalah anak-anakku, mungkin aku harus pergi meninggalkan mereka, tetapi tentu aku tidak akan sampai hati mendorong mereka ke dalam kebinasaan. Mahendra menarik napas dalam-dalam, namun kemudian katanya, Ki Buyut, baiklah, aku membicarakannya dengan kawan-kawanku, tetapi jika sekiranya kami harus mempertahankan diri, kami dari siapapun juga yang akan mengganggu kami, maka kami minta maaf sebelumnya, karena di antara mereka mungkin terdapat anak-anak muda yang Ki Buyut sebut sebagai anak-anak Ki Buyut itu. Ki Buyut menarik napas dalam-dalam lalu katanya, karena itu pergilah. Dengan demikian maka benturan yang lebih keras itu akan terhindar. Mahendra pun kemudian dengan tergesa-gesa menghadap Ronggowuni dan Maesa Cempaka yang gelisah. Mereka mendengar pendapat Ki Buyut dan mendengar pula bagaimana ia bersikap terhadap anak-anak muda di padukuannya. Apakah kita sebaiknya meninggalkan perdukuhan ini, tuanku? Bertanya Mahendra. Memang sulit untuk menentukan, jawab Ronggowuni. Tetapi barangkali hal-hal semacam inilah yang memang ingin aku lihat. Kami mohon tuanku menentukan keputusan, berkata Maesawagni kemudian. Bagaimana menurut pendapat paman atas Padepokan Empu Purung itu? Bagi hamba tuanku, jawab Maesawagni,
Padepokan ini adalah salah satu dari beberapa buah padepokan yang menurut laporan yang diterima oleh pimpinan prajurit Singosari sebagai padepokan yang secara bersama-sama telah mempersiapkan diri melawan kekuasaan tuanku. Ronggowuni dan Maesa Cempaka merenung sejenak, kemudian terdengar Ronggowuni bertanya, "Bagaimana menurut pertimbanganmu, Adinda Maesa Cempaka?" "Bagi hamba tidak ada pilihan lain. Kita sudah melihat bagaimana bentuk dan sikap padepokan ini." Ranggawuni mengangguk-angguk lalu katanya, "Paman, setelah aku melihat sendiri keadaan di daerah ini, maka tidak ada pilihan lain daripada memadamkan api yang akan dapat berkobar lebih besar lagi. Tetapi karena padepokan ini tidak berdiri sendiri, maka semuanya harus diselesaikan secara menyeluruh di seluruh daerah yang sudah dipersiapkan itu." "Hamba tuanku," jawab Maeso Agni, "hamba akan memerintahkan prajurit penghubung untuk menyampaikan laporan peristiwa di daerah ini kepada pucuk pimpinan prajurit di Singosari, serta perintah untuk mengambil sikap menghadapi setiap padepokan yang telah berada di bawah pengaruh Empu Badatu." "Baiklah, dan apakah yang akan kita lakukan sekarang menurut pertimbanganmu?" "Kita akan meninggalkan pedukuhan ini dan pergi ke barak para prajurit. Kita akan menghadapi pasukan Pupurung dengan kekuatan Singosari. Sementara itu prajurit penghubung segera menghubungi pimpinan prajurit yang akan menyebarkan perintah tuanku ke segenap penjuru yang mengalami keadaan serupa. Tapi perintah itu harus meliputi daerah Mahibit dan para Kuwu yang sudah diketahui mempersiapkan pasukan pula," saut Witantra. "Ya," jawab Ronggowuni, "mungkin mereka akan pergunakan kesempatan, tetapi menurut pertimbanganku mereka akan menunggu meskipun hanya sesaat yang pendek. Tetapi harus dipersiapkan pasukan khusus untuk menghadapi mereka," berkata Maesa Cempaka. "Baiklah, sampaikan perintah yang jiwanya seperti yang kita maksudkan di atas, padepokan-padepokan dan daerah-daerah yang berbahaya bagi Singosari. Jika demikian, maka kita akan berkemas meninggalkan pedukuhan ini, tuanku. Bentar lagi anak-anak itu tentu akan datang dengan jumlah yang lebih banyak sebelum seluruh padepokan akan bergerak." Demikianlah Ronggowuni dan Maesa Cempaka pun memutuskan meninggalkan padepokan itu. Seperti yang dikehendaki oleh Ki Buyut, mereka mengucapkan terima kasih atas kesediaan Ki Buyut menerima mereka, sehingga menimbulkan kesulitan bagi Ki Buyut sendiri. "Kami akan pergi ke barak itu, Ki Buyut," berkata Mahendra kemudian. Ki Buyut menarik napas dalam-dalam, agaknya ia merasa lega bahwa orang-orang yang ada di Banjar itulah yang akan menghindar, sehingga anak-anak muda pedukuhan itu tidak akan terlibat dalam benturan kekuatan dengan para prajurit. Namun dalam pada itu Mahendra bertanya, "Ki Buyut, kami memang akan meninggalkan tempat ini, tetapi meskipun demikian, apakah tidak akan terjadi akibat yang sama jika anak-anak Ki Buyutlah yang mengejar kami dan menyerang barak itu?" "Ah," Ki Buyut mengerutkan keningnya, "itu tentu tidak akan terjadi. Mereka tidak akan menyerang prajurit Singosari yang kuat dan terlatih. Belum tentu, Ki Buyut. Mungkin dibantu para cantrik dan Empu Purung sendiri, mereka merasa kuat," saut Mahendra. "Jika demikian, nasib prajurit-prajurit memang sangat malang. Mereka tentu akan musnah karena kesaktian Empu Purung," jawab Ki Buyut. Namun katanya selanjutnya, "Tetapi aku kira Empu Purung tidak akan melakukannya. Jika Empu Purung tidak melakukannya, tapi anak-anak muda itu sendiri yang datang dan dihancurkan oleh para prajurit yang melindungi kami?" bertanya Mahendra mendesak. Ki Buyut termangu-mangu, namun kemudian jawabannya, "Jika demikian, itu adalah salah mereka sendiri." Mahendra menarik napas dalam-dalam. Ternyata pada akhirnya Ki Buyut dapat juga melihat kesalahan anak-anak muda di pedukuhannya. Meskipun ia sangat mengharapkan
agar anak muda itu tidak mengalami sesuatu, meskipun ia sadar bahwa tingkah laku mereka yang sesat. Namun Ki Buyut pun tidak akan dapat ingkar bahwa anak-anaknya itu benar-benar sudah melampaui batas hubungan baik antara sesama. Sejenak kemudian maka Mahendra pun minta diri bersama kawan-kawannya meninggalkan Banjar itu setelah sekali lagi mengucapkan terima kasih. Ternyata Ki Buyut masih sempat minta maaf atas perlakuan anak-anaknya yang tidak terkendali itu, sehingga mereka terpaksa pergi dari Banjar sebelum waktu yang mereka rencanakan. Dalam perjalanan melintas Bulak, Ronggowuni dan Mahesa Cempaka mendapat beberapa keterangan yang lebih banyak tentang sikap dan tingkah laku orang-orang yang sudah terpengaruh oleh Empu Purung. Menurut penilaian Mahendra, maka kegiatan padepokan Empu Purung itu sudah benar-benar merupakan persiapan kekuatan untuk menghadapi Singosari pada saat yang akan mereka tetapkan, mengingat kekuatan lain yang bergerak bersama-sama. Kita akan mempercepat sebelum mereka benar-benar bersiap, berkata Ronggowuni kemudian. Aku tidak melihat jalan lain kecuali menyiram api yang sudah mulai menyala dengan air. Mahesa Agni, Witantra, Mahendra, serta kedua anaknya dapat memahami keterangan itu, dan mereka pun memang tidak melihat cara lain kecuali menghancurkan kekuatan mereka.